Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Naila Salsabila Ramadhani Kusnadi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi yang ada dalam topik media penyimpanan yang ada pada mata kuliah sistem operasi. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Salsabila Ramadhani Kusnadi dengan NIM 250512040075 dan saya berasal dari kelas TIA 2025. Sebelumnya juga saya akan memaparkan sedikit mengenai daftar isi yang ada pada pembahasan hari ini. Yang pertama kita akan membahas evolusi perangkat keras penyimpanan data. Yang kedua kita akan membahas arsitektur dan jaringan penyimpanan terpusat. Yang ketiga kita akan membahas mekanisme redundansi dan ketahanan data. Dan yang terakhir kita akan melakukan pembahasan soal. Baik, yang pertama adalah anatomi fisik hard disk. Jadi di dalam sebuah hard disk ini terdapat sebuah komponen yang bernama platter. Jadi ini merupakan piringan magnetik yang menjadi tempat aktual di mana data kita disimpan. Dan pada platter ini terdapat sebuah track dan sektor yang merupakan jalur melingkar serta segmen-segmen kecil yang umumnya berukuran 500B atau 4KB. Dan kumpulan dari track yang posisinya sejajar melintasi seluruh tumpukan platter itu disebut sebagai silinder. Bisa teman-teman lihat di fotonya, ini merupakan silinder. Jadi cara sistem mengenal lokasi data itu kita mengenal metode LBA yang merupakan cara pengalamatan blok modern. Ini merupakan transisi dari metode CHS yang merupakan pengalamatan fisik secara tradisional. Selanjutnya adalah HDD versus SSD, mekanis versus silikon. Jadi kita akan membandingkan dua media utama yang saat ini sedang digunakan, ya, ada hard disk drive dan juga solid state drive. Nah, jadi SSD ini menggunakan teknologi memori non-flash, yang artinya ia itu murni elektronik tanpa ada bagian mekanis yang bergerak. Jadi tanpa bagian yang bergerak ini membuat SSD memiliki latensi yang sangat rendah dan jauh lebih tahan terhadap guncangan fisik dibandingkan HDD. Dan sebaliknya dengan HDD, ini masih sangat bergantung pada putaran fisik piringan yang diukur dalam RPM. Oleh karena itu, HDD ini memiliki seek time, yakni waktu tunggu mekanis yang dibutuhkan oleh jarum atau head untuk bergerak mencari lokasi data. Bisa dilihat teman-teman, di foto ini merupakan perbandingannya, ya. Dari ukuran saja sudah sangat berbeda, di mana SSD bisa jauh lebih kecil dan HDD jauh lebih besar. Selanjutnya adalah kasta non-flash, dari SLC ke QLC. Jadi di dalam teknologi SSD sendiri, non-flash terbagi menjadi beberapa kasta atau tingkatan berdasarkan cara mereka menyimpan bit. Yang pertama adalah SLC atau single level cell, yang dimana menyimpan 1 bit per sel. Tipe ini merupakan yang paling cepat, paling tahan lama, namun tentu saja harganya paling tinggi. Selain itu ada TLC atau triple level cell dengan 3 bit per sel. Tipe ini merupakan standar yang paling umum dan seimbang untuk SSD konsumen daily seperti kita pada saat ini. Yang terakhir adalah QLC atau quad level cell, di mana menampung 4 bit per sel. QLC menawarkan kapasitas yang sangat masif dengan harga yang lebih murah dibandingkan SLC dan TLC, tapi komprominya terdapat pada daya tahannya yang jauh lebih rendah. Selanjutnya merupakan revolusi NVMe. Terkait cara SSD berkomunikasi dengan sebuah sistem, kita mengalami revolusi besar dengan kehadiran NVMe yang memanfaatkan jalur ekspres PCI. Sebagai gambaran paralelisme, protokol SATA versi lama hanya memiliki satu antrian perintah dengan kedalaman maksimal kurang lebih 32 perintah saja. Sedangkan NVMe memiliki 65.535 antrian
di mana masing-masing antriannya itu bisa menampung hingga 65.536 perintah sekaligus. Bisa teman-teman lihat pada grafik ini, merupakan lonjakan bandwidth yang masif ya, dari SATA 3 meroket ke PCI generasi 3, generasi 4, dan yang sekarang generasi 5. Selanjutnya adalah DAS atau Direct Attached Storage. Jadi kita akan beralih ke arsitektur penyimpanan skala sistem. Jadi sesuai namanya ini, DAS merupakan sebuah penyimpanan yang terkoneksi secara langsung dan lokal ke sebuah PC atau server, tanpa harus melewati jaringan eksternal. Protokol yang umum dipakai meliputi SATA, SAS, USB, ataupun Thunderbolt. Dan DAS ini sangat cocok digunakan untuk workstation komputer pribadi, database skala lokal, maupun server yang usahanya masih kecil atau baru merintis. Yang kedua adalah NAS atau Network Attached Storage. Jadi jika kita membutuhkan sebuah teknologi yang dimana kita adalah keinginannya untuk membagikan file dalam satu gedung atau institusi, maka NAS ini merupakan pilihan yang paling tepat. Dan NAS ini mengelola data pada level file. Penyimpanan NAS akan terbaca di komputer klien sebagai shared folder, biasanya lewat protokol SMB atau CIFS pada Windows dan NFS pada Linux. NAS beroperasi dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan Ethernet TCP/IP standar yang sudah ada. Selanjutnya adalah SAN atau Storage Area Network. Untuk kebutuhan enterprise, Storage Area Network atau SAN inilah yang berbasis block level access merupakan pilihan yang paling tepat. Berbeda dengan NAS yang hanya memberi atau membagi folder, komputer dan operating system akan melihat ruang penyimpanan dari SAN seolah-olah itu merupakan hard disk internal atau bisa disebut LUN atau LUN yang tertancap langsung di mesin. Koneksinya menggunakan kabel khusus berkecepatan tinggi seperti fiber channel ataupun protokol ISG. Kenapa kita menggunakan SAN? Jadi karena teknologi ini memberikan latensi yang sangat rendah, performanya tinggi untuk database sebuah perusahaan besar, dan memungkinkan manajemen terpusat untuk melayani ribuan server sekaligus. Jadi dari ketiga ini memang itu merupakan pilihan kita, tergantung apa yang kita butuhkan, teman-teman. Selanjutnya adalah perbandingan antara NAS dengan SAN. Jadi bisa teman-teman lihat di tabel ini sudah saya rangkum perbedaan utamanya. NAS itu melakukan abstraksi pada tingkat file dan digunakan secara umum lewat konektivitas Ethernet untuk berbagi file atau user sharing atau cadangan data atau backup. Sementara SAN sendiri melakukan abstraksi murni pada tingkat blok, membutuhkan jaringan terdedikasi atau fiber channel, dan difokuskan untuk menangani database dan operasional virtualization atau virtual machine gitu. Selanjutnya adalah teknologi RAID untuk keamanan data. Nah, jadi untuk mengamankan data kita dari kerusakan hardware, kita menggunakan konfigurasi RAID. Terdapat beberapa metode utama. Yang pertama adalah mirroring, seperti pada RAID 1, yang akan menyalin data secara persis ke dua disk berbeda. Cara ini sangat aman, tapi boros kapasitas penyimpanannya. Jadi misalkan kita punya 4 terabytes, tapi kita hanya bisa menggunakan 2. Yang kedua adalah stripping pada RAID 0, yang memecah banyak data ke banyak disk. Ini menghasilkan kecepatan yang luar biasa cepat, tapi sangat rawan karena jika satu disk mati, datanya akan hilang keseluruhan. Dan yang ketiga adalah metode parity pada RAID 5 atau 6 yang memanfaatkan hitungan logika matematika untuk merekonstruksi dan mengembalikan data jika kebetulan terdapat sebuah disk yang rusak. Selanjutnya adalah logika parity atau matematika SOR. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa
kita dapat melakukan rekonstruksi dan mengembalikan data pada rate 5 atau 6 dengan memanfaatkan hitungan logika matematika. Jadi matematika SOR ini merupakan matematika yang kita gunakan. Jadi ini merupakan sebuah operasi matematika eksklusif OR atau SOR. Jadi kita misalkan ada data 1 bernilai biner 1011. Dioperasikan SOR dengan data 2 bernilai 0110, maka akan menghasilkan nilai parity 1101. Jika tiba-tiba data 2 hilang dari disk, maka sistem hanya perlu melakukan operasi SOR ulang antara data 1 dan nilai parity yang tersimpan untuk mendapatkan dan mengembalikan bentuk asli dari data 2. Selanjutnya adalah analisis performa rate. Jika dianalisis dari performanya, rate 0 tetap yang tercepat untuk urusan read and write. Rate 10 memberikan kondisi yang paling pas antara performa yang sangat cepat namun tetap sangat aman. Sedangkan rate 5 sangat cepat untuk operasi read atau baca, namun terkena kekurangan saat melakukan operasi write tulis sehingga menjadikannya tuh lebih lambat. Hal ini karena adanya write penalty, yaitu keharusan untuk selalu membaca dan menulis ulang nilai parity setiap kali ada satu data saja yang dimodifikasi. Selanjutnya adalah HDD SAS atau Standard Data Center. Jadi di kelas data center kita tidak lagi memakai hard disk SATA melainkan menggunakan HDD SAS. SAS atau Serial Attached SCSI adalah evolusi antarmuka dari SCSI paralel yang lebih efisien dan terukur fungsinya. Fitur unggulannya adalah dual porting, di mana ia bisa dihubungkan ke dua controller sekaligus untuk high availability. SAS juga mendukung operasi full duplex sehingga bisa melakukan proses baca dan tulis di waktu yang bersamaan. SAS juga mendukung operasi full duplex sehingga bisa melakukan proses baca dan tulis yang bersamaan, dan rotasinya pun mencapai kecepatan 15.000 rpm, jauh melampaui rata-rata HDD biasa yang ada di pasaran. Dan yang paling penting, SAS ini memiliki skor MTBF yang tinggi yang memastikan ketahanannya itu walaupun beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu selama bertahun-tahun. Jadi sangat tahan terhadap beban kerja yang cukup berat. Selanjutnya adalah evolusi USB dari generasi 1 ke USB 4. Jadi ini merupakan lini masa evolusi USB dimulai dari era mouse and keyboard lewat USB 1.1 yang kecepatannya hanya 12 Mbps, lalu naik ke high speed di USB 2 sebesar 480 Mbps, menjadi super speed di USB 3.2 yang mencapai 20 Gbps, dan standar modern saat ini yaitu USB 4 versi 2.0 yang berbasis pada arsitektur Thunderbolt yang mampu memberikan bandwidth transfer data hingga 80 Gbps. Jadi sangat berbeda ya dengan pendahulunya. Selanjutnya adalah perbedaan HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Ini merupakan soal yang pertama. Jadi bisa teman-teman lihat ini merupakan tabel di mana terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama dari teknologi dasar, di mana HDD itu merupakan pilihan mekanis, SSHD merupakan HDD mekanis yang ditambah dengan cache memory flash, SSD yang merupakan SATA, itu teknologi dasarnya merupakan NAND atau chip flash memory, dan NVMe atau PCI itu teknologi dasarnya merupakan chip flash memory yang ditambah dengan protokol PCI. Untuk kecepatannya sendiri, HDD ini paling lambat sekitar maksimal 150, SSHD ini menengah, jadi ini cepat ketika membuka cache. Lalu SSD ini cukup cepat di maksimal 600, dan NVMe ini sangat-sangat cepat hingga 3000 hingga 10.000 juga MB. Dan untuk daya tahan dan suaranya, HDD ini rawan guncangan dan cukup berisik.
SSHD ini rawan guncangan juga dan juga berisik, dan SSD ini tahan guncangan dan sunyi, dan NVMe ini sama seperti SSD itu tahan guncangan dan sunyi. Untuk harganya sendiri, HDD ini yang paling murah, SSHD ini menengah dan cukup terjangkau, SSD ini cukup menengah tapi memang sedikit lebih pricey dibandingkan SSHD, dan NVMe ini merupakan yang paling mahal, teman-teman. Ini merupakan penjelasan lebih lengkapnya lagi. Jadi HDD ini menyimpan data menggunakan komponen mekanis berupa piringan ataupun platter yang berputar. Kecepatannya sangat terbatas oleh fisik putaran piringan, biasanya 5400 atau 7200 rpm, dan rentan terhadap kerusakan fisik jika terbentur. SSHD atau Solid State Hybrid Drive ini merupakan kombinasi antara HDD konvensional dengan memori flash berkapasitas kecil yang bertindak sebagai cache. File sistem atau aplikasi yang sering dibuka akan disimpan di cache ini, sehingga booting terasa lebih responsif, meskipun untuk transfer file besar performanya itu sama persis dengan HDD. Yang ketiga adalah SSD atau Solid State Drive. Ini merupakan media penyimpanan non-mekanis yang sepenuhnya menggunakan memori flash NAND. Di pasaran, biasanya SSD merujuk pada drive yang menggunakan antarmuka atau kabel SATA yang batas maksimal kecepatannya berada di kisaran 500 hingga 600 MBS. Dan yang terakhir adalah NVMe, Non-Volatile Memory Express. NVMe sejatinya adalah protokol komunikasi, bukan bentuk fisik. Jadi protokol ini dirancang khusus agar SSD bisa berjalan secara langsung di jalur PCI atau Peripheral Component Interconnect Express yang ada pada motherboard yang biasanya melalui slot M2. Dengan memotong jalur SATA yang lambat, NVMe memberikan kecepatan input-output yang ekstrim dengan latensi yang sangat-sangat rendah. Selanjutnya untuk soal kedua, apa yang diketahui tentang HDD SAS? SAS atau Serial Attached SGSI adalah jenis drive bisa HDD maupun SSD yang secara spesifik dirancang untuk kelas enterprise, data center maupun server, dan biasanya bukan untuk komponen komputer konsumen pada umumnya. Karakteristik dan keunggulan utama HDD SAS meliputi yang pertama adalah durabilitasnya ekstrim atau MTBF-nya itu sangat tinggi. Jadi dirancang secara ketat untuk menyala dan beroperasi di bawah beban kerja baca tulis yang sangat tinggi atau heavy workload 24/7 selama bertahun-tahun. Selanjutnya adalah kecepatan mekanisnya tinggi, jadi jika HDD konsumen berputar di 7200 rpm, piringan pada HDD SAS ini bisa berputar sangat cepat di angka 10.000 hingga 15.000 rpm, yang secara drastis menekan waktu pencarian data ataupun seek time-nya. Yang ketiga adalah jalur ganda atau dual porting, jadi SAS ini mendukung konektivitas ganda atau multipathing, jadi satu drive bisa dihubungkan ke dua controller yang berbeda secara bersamaan. Jika satu jalur maupun kabelnya mati, server tetap bisa mengakses data lewat jalur kedua, jadi sangat high availability. Yang terakhir adalah komunikasi full duplex. Itu dapat membaca dan menulis data secara bersamaan pada batas maksimal bandwidth yang berbeda dengan antarmuka konsumen atau SATA yang bersifat half duplex. Untuk yang terakhir, soal ketiga, apa perbedaan flash disk USB F1, V1, V2, dan V3? USB 1.0 atau 1.1 ini merupakan generasi pertama di akhir 1990-an dengan kecepatan sangat lambat atau low speed 1.5 Mbps dan full speed itu 12 Mbps. Teknologi ini sudah sepenuhnya punah dan tidak dipakai pada lini flash disk modern, jadi sudah tidak digunakan sama sekali. Yang kedua merupakan USB 2.0. Ini merupakan standar global sejak tahun 2000-an dengan label high speed hingga 480 Mbps, sekitar 60 Mbps maksimal secara teoritis, dan sistem komunikasinya masih bersifat half duplex, jadi hanya bisa mengirim atau menerima data dalam satu waktu dan harus bergantian. Dan yang terakhir adalah USB 3.0 yang juga ada revisinya 3.1 maupun 3.2. Jadi teknologi ini diperkenalkan sejak 2008 dan sering ditandai dengan port atau lapisan konektor berwarna biru di dalam kepala USB dan kecepatannya melonjak drastis berkat label super speed.
Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata maupun kalimat yang kurang jelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.